Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, dosen kita, guru kita, Habibana Mahbub Al-Ustadz Fauzan. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama saya banggakan, teman-teman angkatan PDU, angkatan 12 PDU Jakarta Pusat, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai saat ini, yang sampai detik ini, Allah masih memberikan beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, taufik wal hidayah, sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat yang insya Allah muliakan saat ini. Salawat bertangkakan salam, semoga selalu tercurah kepada kehaibat alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajarannya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai saat ini, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti saat ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Yang artinya, diwajibkan atas kalian untuk mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada suatu kisah di mana sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah menggendong ibu saya dari kota Madinah ke kota Mekah, lalu tawaf selama 7 kali, lalu balik lagi ke kota Madinah. Apakah bisa membalas seluruh jasa ibu saya, ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, La ya ashabi. Tidak, wahai sahabatku.
Biarpun engkau memberikan emas sebesar Jabal Uhud, namun tidak akan bisa membalas satu teriakan ibu kamu ketika melahirkan kamu. Kamu kamu ingin memberikan emas sebesar gunung Hondak, namun tidak akan bisa membalas air susu yang telah ibu keluarkan untuk kamu. Dari sini kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran bahwa jasa orang tua, terutama ibu, sangatlah besar untuk kita. Bahkan kita memberikan emas pun tidak akan bisa membalas semua jasa-jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Lalu ada sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati dan harus aku sayangi?" Rasulullah pun menjawab, "Yang pertama adalah ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Yang kedua adalah ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Yang ketiga adalah ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Yang keempat adalah ayahmu." Mengapa ibu disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW? Karena yang pertama, ibu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Yang kedua, ibu yang melahirkan kita penuh pengorbanan, penuh air mata, penuh keringat. Yang ketiga, ibu yang menyusui kita, ibu yang mengurusi kita dari kita kecil sampai saat ini. Lalu keempat baru ayah kita, yang banting tulang peras keringat hanya untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari sini kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran bahwa jasa orang tua sangatlah besar kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita buat orang tua kita menangis sakit hati. Pesan saya selaku Al-Fakir untuk jamaah, terutama untuk di Al-Fakir sendiri, jangan sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita, apalagi ibu kita. Jangan sekali-kali kita membuat mereka menangis. Karena kalau ketika mereka sudah berdoa mengangkat tangan, maka doa itu akan kabul, menembus langit arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan murka kepada kita semua. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ridallahu fi ridha walidain wa sakhtullahu fi sakhta walidain." Sesungguhnya ridha Allah tergantung kepada ridha orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tuamu. Dari sini kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran bahwa jika sampai kita menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu kita, lalu ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa orang tua akan terkabul dan kita dalam keadaan yang merugi. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mungkin demikian dakwah singkat dari saya. Yang benar datangnya dari Allah, namun yang salah datangnya dari pribadi dari saya sendiri. Quran dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.